Kok kan ada bayar, lu bayar 50, gue juga bayar 50, kita sama-sama bayar. Kok kamu kayak gitu orangnya? Kalau lu ngerasa repot nggak mau di sentuh sama orang, mending kamu nyetir mobil ke sini lah sendiri, gue bilang. Habis itu dia diam gitu loh. Oh, menang guys, menang. Mantap nih guys. Menang. Nah nih guys, jadi kita udah deket-deket banget sama air terjunnya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, ini ada arus dari welcome back to my channel. Jadi hari ini saya sama teman saya yang ini berencana mau ke Niagara Falls ya. Air terjunnya di negara Kanada gitu ya. Nah, jadi saya mau tunjukin ke teman-teman air terjun Kanada itu kayak gimana gitu loh. Perbatasan sama Amerika gitu ya. Jadi nanti kita lihat dari sisi Kanadanya. Kita nggak nyebrang ke Amerikanya ya. Dan untuk menuju ke sana kami pakai transport bus ya, naik bus. Jadi ini adalah bus stationnya, ini di depan rumah ada pelangnya ini. Dan ikutin aja ya, nanti saya jelasin gimana cara-caranya untuk ke Niagara versi saya, oke? Baru sampai di bus stopnya Mississauga City Center ya. Jadi sekarang kita mau nyebrang ke depan sana untuk nyebrang dulu ya. Udah 10 menit nih, 10 detik. Jadi guys, lari-lari dulu. Jadi nyebrang satu jalan lagi. Jadi kalau teman-teman mau ke penjemputan bus untuk ke Niagaranya, directionnya itu harus lewat dari terminal Go Bus ini. Nah, terus jalan ke belakangnya sana. Ada di belakang Starbucks Coffee ya. Oke guys, jadi kita harus lewatin gedung itu yang dekat Mississauga. Di depan City Center Transit kan ada bangunan kayak gini ya, Jurassic World, untuk lihat yang dinosaurus itu. Jadi kita jalan terus ke belakang gedungnya itu ya. Jadi sekarang kita lagi menuju ke sana. Nah jadi di belakang gedungnya Jurassic World ya. Jadi saya jalan kayak gini nih di belakangnya. Dan kayaknya busnya udah sampai ya. Ya, busnya udah sampai nih. Mau jalan ya itu ya. Udah sampai. Jadi naiknya bus ini ya, yang warna merah, yang namanya Safeway Tour. Guys, ini busnya ya. Nah jadi guys, tadi barusan ternyata bukan bus untuk penjemputannya, itu adalah bus yang untuk pulangnya. Pulangnya maksudnya mereka udah dari Niagara pulang ke Mississauga. Jadi itu untuk bus pulangnya. Ternyata itu busnya beda-beda ya. Jadi sekarang kita mau nunggu yang untuk bus jam 1 untuk penjemputannya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, banyak orang yang ngantri, kebanyakan sih orang tua ya. Mungkin mereka mau main kasino di Niagaranya ya. Terus di sini juga banyak orang yang parkir mobil ya, teman-teman bisa lihat. Mereka lebih milih parkir mobil di sini ya, karena mereka lebih kayak hemat waktu sama hemat uang kalau naik bus Safeway Tour ini ke Niagara gitu loh. Jadi sangat efisien dan sangat praktis sekali ya. Oke, jadi jamnya udah hampir jam 1, mungkin bentar lagi udah on the way ke sini ya. Oke, jadi kita sekarang nunggu dulu di bus ini yang nomor 18 ya.
Nah ini nih, si orang tua ini nih, si anjing ini nih. Turun itu pasti orangnya akan cek dulu. Jadi kita harus keluarkan driving license kita atau ID kita dan juga kartu kita ya yang ini. Kalau belum ada kartu, jadi teman-teman tinggal masuk aja ke dalam dan daftarnya di sini. Jadi di sini nih untuk pendaftaran untuk kalau misalkan yang baru gitu ya. Jadi kita sudah sampai di Niagara Falls-nya dan sekarang kita lagi mau keluar ke air terjunnya ya. Cuma sebelum keluar ke air terjunnya kita mau main dulu sedikit, mau mengadu nasib dulu di dalam kasinonya, tapi kita nggak bisa rekam ya. Saldo yang kita miliki cuma $40 aja ya, yang $10 itu buat naik busnya. Jadi kita coba adu nasib dulu di dalam, oke? Menang banyak nih, menang 40 lagi, menang 18. Oh, menang guys, menang. Mantap nih guys, menang 100 nih guys. Gila. Udah deh, dia keluar aja. Guys, baru aja habis main ya. Tadi adu nasibnya nggak beruntung saya, tapi teman saya yang beruntung nih. Dia menang sampai 220. Nah, lu bayangin nih teman-teman, modal kita cuma $40 kan. Harusnya kan 50. Yang $10 itu buat biaya bus, yang tinggal $40 itu buat kita adu nasib gitu ya. Jadi tadi saya main sampai terakhir nggak menang-menang ya. Sempat menang sih ya, sampai menang $60 lebih, tapi saya nggak tahu bisa klaim apa enggak ya. Jadi saya main sampai habis tuntas uang saya, jadi sampai 0 gitu. Nggak sampai 0 sih ya, sampai terakhir 33 sen gitu. Jadi udah nggak bisa main, langsung saya keluar. Tapi teman saya ini beruntung, dia menang sampai 220. Harusnya sih tadi 230 lebih ya, tapi coba adu nasib lagi sampai $10 hilang, udah. Jadi totalnya dapat 220 gitu loh. Jadi sekarang katanya dia lagi lapar. Kita mau cari makan dulu di bawahnya, di bawah mall ini yang kasinonya ini. Kita langsung ke bawahnya aja. Ada food court di sana. Kayaknya di sana banyak junk food ya. Banyak yang kayak KFC atau burger atau restoran-restoran gitulah. Jadi kita langsung ke bawah makan aja ya. Makan dulu guys, burger. Juara burgernya Burger King. Kita makan di sini karena nggak ada banyak pilihan. Karena di sini cuma jual makanan Meksiko, bar burrito. Itu sebelahnya sini Burger King. Sebelahnya lagi itu kayak restoran Italia ya. Terus sebelahnya lagi itu kayak jual pizza gitu loh. Terus seberang sana kayak jual bakery gitu ya.
Ada sih yang jual nasi, cuma nasi sushi ya, itu yang dekat pintu baru masuk tadi. Cuma nggak mau coba aja lah, kita makan Burger King aja yang simple-simple aja. Habis ini soalnya kita mau jalan ke air terjunnya gitu. Jadi lumayan datang sini dengan modal $50, $10 untuk biaya transport, untuk uang busnya, $40 untuk adu nasib main di kasino ya. Nah guys, jadi sekarang kita udah habis main dan habis makan. Jadi saatnya kita mau untuk mengeksplor daerah Niagara Falls. Jadi sekarang saya baru ke belakangnya gedung, bukan belakangnya, ini kayak di depan kasino ya, depan kasino. Jadi sekarang kita udah ambil foto-foto dan ambil beberapa shoot video. Dan sekarang kita mau masuk lagi ke dalam sana, kasinonya di dalamnya ya. Kayaknya tadi di lantai 2-nya bisa keluar deh. Mungkin itu adalah keluar ke pasarnya atau marketnya ya. Oke, jadi kita sekarang lagi mau menuju dari pintunya langsung ke lantai atasnya, oke? Guys, mendadak jadi banyak orang nih. Karena lihat nih kerumunan orang nih belakang-belakang gua nih. Gua kaget, sempat kaget ya. Tapi mereka semua keluar dari pintu teater gitu loh. Mungkin mereka habis nonton apa gitu ya. Jadi pas keluar langsung ketemu bentrok itu, kayak geng lawan geng gitu loh. Tapi di sini kebanyakan malah orang-orang tua ya. Orang muda itu agak jarang gitu loh. Mungkin cuma kita berdua ya yang muda di sini ya. Nah, coba lihat sekelilingnya tuh, semua orang tua tuh. Ada waktu. Iya, orang tua sekarang kan pensiun ya, makanya banyak waktu ya. Kalau orang muda kayak kita kan kebanyakan cari duit gitu ya. Tapi hari ini kita libur, makanya kita keluar jalan-jalan. Nah guys, ternyata kita salah. Harusnya yang tadi pas kita keluar dari yang saya bilang belakang itu ternyata yang saya bilang pintu depannya ya. Belakang. Ternyata itu pintu belakangnya. Kalau ini belakang menghadapi Niagara Falls. Kalau yang ini baru pintu utamanya nih guys. Nah, jadi pas kita keluar dari pintu utama, nggak taunya bukan ketemu air terjun ya, malah ketemu kayak pasarnya nih. Ini teman-teman bisa lihat nih, wah bangunannya tinggi banget nih. Jalan raya gitu ya. Itu belakang kasino itu menghadap ke ini. Wah, ini mobil apa nih, panjang banget nih. Nah, jadi ini kita baru keluar dari gedung ini ya, Niagara Falls View ya. Kurang tahu ya. Aduh, nggak apa-apa lah. Menghadapi Niagara Falls-nya. Ya, jadi nggak apa-apa, kita sekalian jalan-jalan aja, sekalian explore. Ini pasarnya ya, atau di city-nya kita nggak tahu. Coba keluar dulu. Nanti kita baru keluar. Oh iya, di belakang sana. Bukan itu salah jalan deh. Hah? Sana lah. Oh di sana. Kalau di sana bukan? Sono juga bisa kali. Oh jadi keliling semua ya? Iya. Kayaknya di sana lebih dekat deh ya. Pasti tak sah. Pasti mau lewat sana atau di sana juga itu dibawa. Oh, saya kurang tahu sih ya. Tapi tonnya ini cantik banget ya. Mau jalan kemana dulu nih? Sebelah sana ya? Iya. Oh ya udah, ikut insting teman gua yang mungkin dia instingnya bener, soalnya tadi dia udah menangin adu nasibnya ya. Aduh. Angin kenceng. Embassy Suite juga bisa. Wow, ini gedungnya ini gedung yang lumayan megah ya, Embassy Suite. Mungkin ini embassy yang apa ya? Bukan ya? Bukan embassy ya, bukan gedung kedutaan ya. Ini Hilton. Oh. Apa? Hotel
hotel gitu ya. Cuma namanya embassy ya. Iya, Hilton punya. Kirain saya itu kayak kedutaannya ada di sini gitu. Nah, ini bangunan apa lagi nih? Tinggi banget nih. Sebelah sana. Ntar di sebelah sana udah Amerika. Oh, iya. Jadi sekarang kita jalannya udah bener ya. Jadi langsung menuju ke sana, ke Niagaranya. Nah. Oke, kita langsung menuju ke sana dulu, ke jalannya. Nah guys, harusnya kita mau naik kayak kereta gantungnya ya. Tapi untuk sementara udah tutup gitu ya. Jadi saya sebenarnya belum pernah naik yang kayak kereta gantungnya terus meluncur ke bawah gitu ya. Sebenarnya pengen coba, mungkin udah kemalaman atau apa, saya nggak tahu. Sekarang kurang lebih mau jam 5 ya, baru jam 4 lebih, jam 5. Jadi mungkin udah tutup gitu ya. Oke, jadi kita akan cari jalan lain lagi untuk menuju ke bawah sana ya. Nih, bawahnya lumayan cantik nih guys. Oke, jadi kita langsung lanjut jalan aja. Ada cewek cantik nih di belakang. Oh guys, ternyata mereka lagi melakukan perbaikan di dalam kereta gantungnya. Pantesan nggak bisa dipakai ya. Nah, terus salah satu alternatif pilihan untuk kita bisa ke bawah itu katanya kita harus tunggu bus. Jadi tunggu ya kurang lebih 15 menit lah. Itu ada ini nih. Jadi setiap 15 menit akan datang ke sini untuk jemput gitu, atau kita harus ke halte busnya, saya masih kurang tahu nih. Terus harganya berapa juga saya kurang tahu ya. Guys, jadi kita jalan sana jalan sini, ujung-ujung kembali lagi tuh dari jarak sana tuh. Kembali lagi di belakangnya tadi ya yang sempat kita ambil foto sama beberapa shoot. Ternyata saya tanya teman saya, telepon dia kan udah sering ke Niagara ya. Nah, saya tanya untuk turun ke bawah itu harus kayak gimana sih? Mau naik kereta gantung apa naik bus? Dia bilang jalan kaki bisa, lu terus jalan aja dari gedung kasinonya itu. Oh ternyata maksudnya di sini nih guys. Nah, jadi katanya harus jalan terus. Terus kalau ada apa? Ada jembatan, jangan lewatin jembatannya, cukup turun ke bawah tangganya aja katanya gitu. Jembatan itu ke ini ke Amri. Oh ke Amerika? Enggak lah, itu kan jauh tuh. Itu oh. Itu kayaknya. Enggak tahu ya, mungkin ya. Ini kan ntar. Oh itu Niagara Tower-nya tuh bisa naik tuh. Nggak tahu berapa harganya. Tapi belum lah, kita nggak ke sana lah ya. Oh tinggi ya. Itu jembatan yang itu kan ke ini. Iya, yang jembatan seberang sana itu kayaknya untuk perbatasan ya, menuju Kanada ke Amerika gitu loh. Oke, jadi sekarang kita jalan ke sana dulu. Lumayan capek juga nih teman-teman, sekalian olahraga ya. Ah ya, ngos-ngosan. Gedungnya lumayan cantik nih. Ada kayak CN Tower, tapi bukan CN Tower, itu kayaknya Niagara Tower. Kalau misalkan teman-teman pengen ngelihat seluruh Niagara Falls, teman-teman boleh naik itu tuh. Harganya berapa saya juga kurang tahu karena sebelumnya juga nggak pernah ke sana ya. Nah, oke, sekarang kita jalan lagi. Kayaknya nggak ada jalan menuju ke bawah, kayak jalan buntu ya. Oh, ada satu kasino lagi. Oh, hewan kayak kasino. Oh, berarti di sini ada 2 kasino nih. Iya. Yang tadi kasino pertama pas kita turun dari bus, dan satu kasino lagi kayaknya dari tower itu deh, di bawahnya. Nanti kalau sempat kita jalan ke sana, kalau nggak sempat mungkin lain kali aja ya. Oke, sekarang kita coba cari jalan untuk ke bawahnya dulu. Oke guys, jadi sepanjang kita berjalan udah hampir mencapai mentok sampai ke ujungnya. Ternyata itu jembatan bukan jembatan menuju ke Amerika ya. Ini jembatan kayaknya menuju ke seberang sana. Jadi kita udah sampai kayak di jembatannya. Dan setelah itu kita nggak melewati jembatannya, mungkin kita ikut tangganya, naik turun gitu aja ya. Kayaknya udah sampai ke pusat kotanya sih ya. Nih. Nah ini nih teman-teman. Jadi ini adalah jembatan untuk ke seberang sana. Oh. Jadi kita nggak usah ke sana.
Oh ini kasinonya, ini teman-teman. Ini sama lah, kasino yang sama kayaknya deh. Cuma dia pintunya pintu yang lain keluar gitu. Oh mungkin maksudnya gini ya, kita lewat jembatan ini, habis itu lewat juga bisa lewat turun di sana. Oh bisa turun ke sana gitu ya. Turun di sini. Emang di sini bisa turun ya? View-nya. Oh sini bisa turun? Oh nggak bisa loh. Oh nggak bisa loh. Sini nggak bisa turun loh. View-nya di situ. Hah? View. Oh iya, cuma dapat view-nya doang sih teman-teman. Nah, kita lihat kan. Nah, jadi kita turun dekat sana aja nih. Di sana kan kayak ada tangganya. Jadi kita lewat dari sana aja. Habis itu kita turun ke bawah gitu. Nah, oh ternyata kasinonya bukan di dekat towernya, di bawah ya. Ternyata di sini nih. Oke, nggak apa-apa, jadikan pengalaman aja. Soalnya ini kan pertama kali keliling-keliling Niagara Falls gitu ya. Close? Oh enggak lah, bukan dari sini dong. Ya enggak? Wah, kok ini malah tutup ya guys ya? Oh, jadi turunnya di mana nih? Jauh turunnya. Waduh. Waduh. Turun sana. Aduh. Ini close. Semuanya close nih. Ngapain ini Niagara Falls ya? Apa-apa close. Bikin jadi capek aja nih. Jadi mau nggak mau kita lewat jembatan lagi nih guys. Tapi nggak tahu di. Oh turunnya di Skylon ya. Oke. Jadi coba jalan sampai ke ujung sana dulu. Iya, di sana ada tangga tapi nggak bisa turun, nggak tahu ya. Mungkin takut orang asal naik langsung masuk kasino kali ya, atau takut homeless asal naik gitu aja ya. Soalnya mau masuk ke kasinonya kan harus ada tiketnya atau ID-nya gitu loh. Oke. Bisa juga sih kalau mau. Bisa juga kalau mau langsung terjun ke bawah bisa juga nih teman-teman. Nah kalau mau itu anak kecil aja tuh dari atas sama bawah. Papanya ya. Itu jalan pintas ya teman-teman ya. Cuma saya nggak berani cari penyakit lah, mending kita lewat jembatan aja. Oh iya, di sana ada jembatannya nih teman-teman. Nih jembatan, ada tangga turun ke bawah. Nah guys, jadi maksudnya adalah jembatan yang ada di dekat towernya ini. Terus kita jalan lewat jembatan ini ya. Nah ini, jadi terus ada tangga ke bawah. Sebenarnya sih ada eskalator. Oh ada eskalator ya. Cuman lagi nggak berfungsi. Oh. Semuanya tutup. Oh semuanya tutup nih, nggak tahu ya, kita datang ke sini nggak tahu kenapa ya. Kok semuanya bisa tutup ya? Mungkin karena musim dingin atau apa, kita nggak tahu ya. Kalau musim panas mungkin baru dibuka lagi gitu. Harusnya tadi di sana bisa turun ya. Mungkin maksud teman saya itu yang dekat sana ya, bisa turun. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita ambilkan sebagai pengalaman aja. Jadi kedepannya kalau kita datang ke sini udah tahu gitu loh. Sebenarnya itu bisa turun cuma ditutup. Nah itu Pikirnya kan lebih gedung kasinonya tuh guys. Jadi nanti kita balik lagi ke sana untuk naik busnya pulang ya. Nah terus juga tadi kita jam 1 ke sini ya. Perjalanan dalam busnya itu memakan waktu ya 1 jam juga. Jadi jam 2 kita udah sampai di sini gitu loh. Jadi lebih efisien dan praktis lah kalau teman-teman pakai busnya yang kasino ini. main judi aja. Ya sekalian main judi, adu nasib gitu ya. Jam 2 jam. Iya. Terus kita tadi sempat main judi adu nasib itu jam berapa masuk ya? Jam 2 ya? Kurang lebih. Ya kurang lebih. Jam 2 lewat. Kita turun bus. Oh iya. Kita jam 2 lebih lewat masuk ke dalam kasinonya adu nasib. Kurang lebih jam 3 lebih ya. Jam 3 lebih kita baru keluar gitu loh. Nggak terasa waktu cepat banget berlalu gitu loh. Padahal kita kan di dalam nggak ngelihat waktu ya. Main-main doang gitu, main slot. Pikirnya mau jam 5 pulang. Iya tadi rencananya pengen jam 5.30 pulang kan. Soalnya dia kan ada schedule-nya, ada jadwalnya untuk pulang setiap busnya jam berapa gitu. Tapi kayaknya nggak keburu ya, soalnya belum sempat
explore ke Niagara Falls-nya. Jadi mungkin kita ambil jam 8 pulang aja, 8 malam gitu. Masih oke lah, lagi Ya. baru minggu ini daylight saving time-nya itu udah berubah waktunya. Iya. Jadi, jam 7 itu masih agak terang dikit lah. Jam 7 lewat, lihat jam berapa itu matahari terbenam jam 19 jam 7 lewat 19 menit matahari terbenam. Oh. Jadi masih oke lah. Jadi masih oke, masih ada matahari ya. Soalnya udah pergantian waktu. Iya, nanti Ya. kalau musim panas lebih jam 9 lagi mataharinya baru terbenam. Kalau uniknya di negara Kanada ini, kalau musim panas jam 9 baru malam tuh, baru kerasa malam. Oke, ini kita udah hampir mendekati air terjunnya. Nah guys, kita udah hampir mendekati Niagara Falls-nya. Jadi teman-teman bisa lihat dari sana tuh, itu ada Niagara Falls-nya. Terus kayak di sini kayak ada hujan gitu ya, padahal bukan hujan ya. Itu adalah cepretan air dari air terjunnya sampai ke sini gitu loh. Jadi nanti kalau kita udah mendekati kayak pagar-pagarnya sana, itu lebih basah lagi sih, kayak hujan gitu loh. Jadi kalau untuk musim dingin, justru teman-teman bisa lihat orangnya nggak terlalu banyak ya. Kalau musim panas ini jalan udah nggak bisa jalan nih teman-teman. Soalnya penuh dengan manusia-manusia gitu ya, yang mau melihat air terjun. Nah, kenapa saya pilih musim dingin datang ke sini? Karena saya nggak mau desak-desakan sama orang-orang gitu ya. Kalau musim panas gitu, kita mau ngelihat air terjun aja susah banget gitu loh. Soalnya mau desak-desakan sama orang-orang gitu. Jadi untuk sekarang saya lagi duduk sini dulu, mau nunggu teman saya lagi masuk ke dalam washroom ya, ke toilet untuk buang air kecil gitu. Nah guys, kita udah jalan dekat air terjunnya, jadi teman-teman bisa lihat nih. Wow, mantap kan? Itu air terjunnya. Nah ini ada cipratan airnya itu. Jadi kalau kita udah dekat-dekat kayak sini, udah kayak kehujanan gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, view-nya mantap banget. Semuanya kena, dapat towernya juga. Terus di seberang sana ya teman-teman ya, di seberang sana itu Amerika ya. Nah teman-teman bisa lihat tuh. Nah, terus di sini biasanya di bawahnya sini mereka ada kayak perahu buat menikmatin air terjunnya sampai ke tengah-tengah sana nih. Tapi kalau untuk musim dingin mereka nggak buka ya. Jadi mereka bukanya itu khusus buat musim panas aja gitu loh. Jadi kalau teman-teman pengen menikmatin kayak air terjunnya dari bawah, air terjunnya real banget gitu, teman-teman bisa datang pas summer aja ya, musim panas gitu. Jadi teman-teman bisa menikmatin air terjun dari bawah air gitu loh. Tapi kalau misalkan untuk kasih saya naik ke perahunya deket-deket banget sama yang air terjunnya di sana, saya nggak berani sih teman-teman. Karena saya agak takut naik perahu ya. Jadi saya nggak terlalu berani lah. Mau challenging kasih saya uang berapapun, saya nggak mungkin berani sampai ke bawah sana. Soalnya saya takut banget gitu loh. Terus saya dengar-dengar di bawahnya sini kayaknya sih ada bisa masuk kayak terowongan gitu ya. Terowongan ke bawah sana. Teman saya pernah masuk, katanya harga tiket masuknya itu $25 apa $20 gitu ya. Terus di bawahnya sana kurang lebih kayak masuk terowongan gitu, masuk kayak gua. Di bawahnya itu guanya itu kayak gua Jepang gitu loh. Kalau teman-teman pernah pergi ke tempat wisata di Indonesia yang ada gua Jepangnya, itu kurang lebih kayak begitu. Nantilah saya coba tanya-tanya ada buka apa tutup gitu ya. Soalnya dari tadi banyak jalan yang ditutup-tutupin ya. Jadi saya nggak tahu masih buka apa enggak. Nanti saya coba tanya-tanya dulu. Oke, jadi sekarang saya coba jalan dekat ada air terjunnya yang belakang sana aja ya. Tuh. Jadi kita akan menuju ke sana dulu, oke? Nah teman-teman, jadi ada pelangi yang ujungnya langsung ke permukaan air itu ya.
Terus jembatan untuk menuju ke border USA ya. Jadi perbatasannya itu ada di jembatan itu tuh. Kalau teman-teman dari USA datang ke Kanada, mungkin lewatnya dari situ tuh. Nah, itu adalah air terjunnya. Ini cipratan airnya aja udah sampai ke sini nih. Udah sampai ke kacamata saya. Kacamata saya semua udah basah-basah nih. Udah kayak mandi ya. Untung sekarang hari ini cuacanya nggak terlalu dingin ya. Jadi masih oke lah ya. Kalau misalkan dingin banget di bawah minus, mungkin orang-orang yang datang sini agak dikit lah ya. Minus kadang-kadang bisa beku kok itu. Oh, beku ya? Nah, gue pernah lihat fotonya sih, tapi gue nggak pernah lihat live-nya. Jadi pernah lihat di Facebook fotonya sampai beku. Oh, sampai beku gitu ya? Nggak tahu di sana apa di sana ya. Kayaknya ada beku gitu. Oh, jadi kata teman saya kalau misalkan sampai minus, di bawah minus itu air terjunnya itu sampai beku gitu loh. Tapi siapa yang gila sih yang mau datang ke sini kalau udah minus ya? Minus. Kayak gini aja kena anginnya udah dingin banget ya. Apalagi kalau minus ya. Iya. Apalagi airnya, cipratannya airnya itu naik begini. Iya. Basah ini Ya, ini sampai jalan-jalannya aja basah-basah nih. nggak pernah kering. Ya nggak pernah kering nih. Kayak banjir nih. Padahal ini adalah cipratan airnya ya. Sebenarnya dulu saya udah pernah ke sini sama keluarga istri saya, sama family lah. Cuma datangnya nggak terlalu menikmati gitu loh. Soalnya kan kayak sama keluarga gitu kan teman-teman tahu lah nggak terlalu menikmati gitu ya. Jadi sekarang kita mau jalan sampai ke ujungnya sana dulu, mau lihat deket-deket air terjunnya ya. Jadi kita lihat deket-deket kayak gimana, oke? Nanti kita baru jalan ke arah belakang lagi untuk ngelihat jembatan yang kayak border antara perbatasan Kanada sama Amerika. Nah guys, jadi semakin kita ke ujungnya yang dekat-dekat dengan air terjunnya, semakin kering ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih di bawahnya nggak ada air. Terus di sini ada kayak apa ya? Kayak table rock. Ini ada keterangannya nih. Oh, ini adalah history, sejarahnya gitu loh. Jadi ini lebarnya berapa, dalamnya berapa gitu loh. Berapa meter, dari tahun berapa gitu loh. Jadi teman-teman bisa baca sendiri lah ya. Oke, jadi sekarang kita akan menuju ke, wow, ini anjingnya gede. Anjing gede, anjing kutub. Oke, jadi sekarang kita hampir mendekati di dekat ujungnya ya. Hampir mendekati. Teman-teman, yang saya bilang di bawahnya itu bisa lihat dekat banget dengan air terjunnya, itu adalah yang di bawah kayak gini nih. Nah itu tuh teman-teman. Jadi kita bisa turun sampai ke bawah sana loh. Tapi saya lihat nggak ada orang ya. Mungkin udah tutup atau udah tutup lah mungkin. Udah kemalaman atau gimana. Terus di sana juga ada nih teman-teman. Nah di sebelah sana. Nah di sebelah sana loh. Nah, itu kayaknya kalau nggak salah harganya itu $20 apa $25 ya untuk satu tiket per orangan gitu loh. Itu tuh. Itu coba kamu lihat, itu bisa turun sampai ke bawah tuh. Iya. Itu kalau misalkan buat teman-teman yang takut naik kapalnya ya. Biasakan kalau untuk summer atau musim panas gitu ya, kan ada naik kapal buat ngelihat seluruh air terjun gitu di bawah kapalnya gitu loh. Nah, cuma kalau buat teman-teman yang nggak berani naik kapalnya, teman-teman bisa pilih opsi yang lain, yaitu turun ke bawahnya itu. Kayaknya turun dari terowongan itu ya. Gua dulu naik kapal nggak tahu berapa dulu. 30-an ya? 30-an ya? Kayaknya sih. Oh. 3 tahun dulu. 3 tahun lebih. Oh, 3 tahun yang lalu udah pernah naik kapal gitu ya? Itu harganya 30-an ya? Kayaknya sih. Oh, cukup murah juga ya? Oh, pikiran saya pikirnya itu mau $100 gitu. Oh, enggak ya? Oh.
Terus ada satu teman saya lagi, dia bilang kalau untuk turun ke bawah sana, terowongannya itu harganya kalau nggak salah $25 deh per orang gitu ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut jalan lagi ke ujung sana, oke? Iya, kasino yang tadi tuh. Jadi nanti kita mau pulang juga harus naik lagi nih. Ini sudah terjawab sudah kepada sama teman-teman. Mungkin teman-teman pernah ngeliat di Facebook atau di YouTube atau di website yang lain gitu tentang air terjun Kanada, dan teman-teman mungkin masih belum punya kesempatan untuk datang ke sini. Tapi teman-teman bisa ngeliat vlog saya dan bisa menikmatin air terjunnya itu kayak gimana. Ya, yang dia air terjun Niagara. Patungan antara Amerika sama Kanada. Ya, kurang lebih begitulah. Nah nih guys, jadi kita udah deket-deket banget sama air terjunnya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, ini ada arus dari kayak air danau apa air sungai, kita nggak tahu. Kayak arusnya langsung kenceng banget turun ke bawah gitu. Nah teman-teman bisa lihat ini prosesnya, air yang dari sana terus putar dari arus sini langsung ke bawah sana. Nah, kurang lebih seperti begitu penampakannya. itu sih nggak dalam. Nggak dalam, batu-batu. Oh yang di sini ya, cuma arusnya itu gede ya. Itu kan bayangin aja nih, kalau kamu terjatuh Banyak di batu-batu begitu. enggak, itu airnya datang dari sana tuh. Mungkin di sana itu air laut atau air apa? Enggak, kayaknya Kanada nggak belum sampai di laut. Oh, belum sampai di laut ya. Oh mungkin itu air danau atau atau waduk atau apa, kita nggak tahu ya. Mungkin mau baca historinya dulu ya. Mau lihat petanya lah. Terus jadi arusnya meringkal ke sini, arusnya itu deras banget loh. Bayangin aja ya, kalau jatuh ke sana langsung ke bawah arus, jatuh ke bawah langsung mati tuh, keok tuh. Bayangin aja itu berapa tingginya tuh, berapa meter tuh. Sampai nggak kelihatan loh. Guys, jadi kita udah hampir mendekati ujungnya itu di jembatannya ya. Jadi sembari kita mau menuju ke sana, di sini ada kayak teropong untuk ngelihat seberang sana gitu, teropongnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngelihat teropongnya itu kayak gimana, teman-teman harus masukkan koin ya. Itu insert $2 loh. Ini $2 loh. Jadi koinnya itu $1 2 kali gitu. Nah, jadi bisa di zoom dan langsung teropong gitu di sebelah sana kayak gimana. Oke, jadi nanti kita mungkin pulangnya sekitar jam 8 gitu ya. Jadi busnya untuk penjemputan malamnya itu jam 8 itu. Jadi sebelum jam 8 kita mau jalan dulu sampai ke ujung sana, coba lihat. Kalau sempat kita langsung naik ke atas kasino lagi ya. Tunggu untuk pulang gitu loh. Semoga nanti pulangnya nggak desak-desakan, juga udah nggak terlalu banyak orangnya. Tadi pas kita datang ke sini ya, banyak banget orangnya. Jadi gua sama temen saya ini ya nggak bisa duduk barengan gitu loh. Soalnya tempatnya udah penuh banget ya.
Jadi cuma bisa duduk terpisah-pisah. Dan yang gua duduk sebelah gua itu orang tua ya, orang Cina Tiongkok ya. Aduh, gua sebel banget sama dia. Kenapa gua sebel banget? Kayak kita nggak boleh sentuh dia gitu loh. Teman-teman tahu kan kalau misalkan di tempat duduk kayak ada kayak istirahatkan tangan yang sebelah kiri sama kanan gitu. Nah, terus di sebelah kanan saya kan sebelahan sama kakek itu gitu ya. Nah, terus kakek itu ngerasa risih karena saya terlalu deket sama dia gitu ya. Jadi dia kayak debat sama saya. Kenapa sih tangan kamu simpan di sebelah sini? Gue bilang, ini kan memang hak saya di tengah sini. Kamu kan sudah ada tangannya untuk istirahatkan tangan kamu di sebelah kanan sana. Terus dia debat sama saya kayak kita nggak bayar gitu loh. Terus gue marah-marah sama dia. Gue bilang, kok kan ada bayar, lu bayar 50, gue juga bayar 50, kita sama-sama bayar. Kok kamu kayak gitu orangnya? Kalau lu ngerasa repot nggak mau disentuh sama orang, mending kamu nyetir mobil ke sinilah sendiri, gue bilang. Habis itu dia diam gitu loh. Dan juga teman saya ini duduk sama orang Cina juga ya, orang Tiongkok ya. Kayaknya ya. Nah, juga rese ya. Buka nonton apa? Nonton film tapi nggak pakai headset ya, nggak pakai earphone. Jadi nyaring-nyaring gitu ya. Orang mau istirahat, mau tidur aja keganggu gitu ya. Soalnya perjalanannya lumayan jauh, 1 jam. Jadi bisa buat tidur gitu loh. Tapi di sebelahnya itu rese, buka video, nyari keras-keras ya. Itulah. Jadi nanti kalau kita pulang, semoga aja tempatnya udah banyak yang kosong, jadi kita bisa duduk barengan gitu loh. Kalau enggak kan, semoga enggak ketemu orang-orang rese yang pas tadi kita datang gitu aja. Udahlah, itu doang lah. Nah, ini udah mendekati perbatasan Amerika ya teman-teman. Itu air terjunnya yang Amerika. Lebih kecil ya. Kalau yang tempat kita lebih gede ya, di Kanada itu. Dan untuk naik kapalnya itu biasanya kalau Kanada itu di sini nih. Kalau di Amerika seberang sana tuh, yang ujung sana tuh. Atau bisa juga turun dari ini ya, yang menara hijau, turun ke bawah. Mungkin biasanya kapalnya ada jemput dari sana gitu. Cuma untuk sekarang nggak ada kapal karena musim dingin ya. Mau musim panas baru ada gitu loh. Nah guys, jadi kita putuskan nggak mau jalan sampai ke ujung lagi ya, karena sekarang jam kita udah hampir jam 7, terus bus kita itu jam 8, takut nggak keburu gitu ya. Mungkin next time aja kalau pas musim panas ya. Pas musim panas kita kayaknya mau datang bareng-bareng, karena kita mau main di kayak wahananya. Ada kayak bisa main kincir angin di sebelah sana, mungkin nggak kelihatan. Kayak ada permainan-permainan kayak foto sama artis tapi yang manekinnya gitu ya. Nah, mungkin nanti musim panas lah saya baru datang ke sini lagi untuk ke tempat tersebut gitu ya. Karena dari sini ke jembatannya masih agak jauh nih, mungkin memakan waktu gitu loh. Oke, jadi sekarang kita kembali lagi ke tempat yang tadi kita turun ya, kasino ya. Nah, kasino yang barusan kita turun, jadi kita tunggu mobil pulang lah. Oh, ya udah, oke, kita langsung menuju ke sana aja. Terus hari ini cuacanya lumayan enak ya, mantep. Nggak terlalu dingin, juga nggak terlalu panas, sedang-sedang. Jadi kalau buat orang Kanada itu sedang. Ya, kalau buat orang Kanada sedang. Cuma kita juga kan kalau buat orang yang lain kan mungkin agak dingin ya. Iya. Soal Kanada kalau nggak sampai minus itu nggak bilangnya nggak dingin.
minus 9, 10 itu baru bilang dingin. Itulah keistimewaan orang Kanada. Tapi kalau kita udah lama tinggal di sini, kita ngerasa udah bisa adaptasi ya. Jadi suhu badan kita ya udah kurang lebih kayak orang lokal sini lah. Jadi udah bisa bertahan lah. Jadi kayak sekarang kayaknya suhu berapa nih? Oh 10 derajat atau 12 derajat. Mungkin terasa seperti ya 9 derajat atau 8 derajat gitulah ya. Kurang lebih seperti begitu. Soalnya di sini dalam gedungnya ada heater, ada pemanas. Jadi udah masuk sana terus keluar nggak begitu dingin terasanya. Kalau kayak di Sydney, kayak di Taiwan, kayak di Cina gitu kan, dalamnya kan nggak ada heater begitu. Oh gitu. Kayak rumah nggak ada heater. Oh nggak ada heater? Nggak ada heater. Soalnya dia kan jarang minus kan, jadi nggak ada heater. Oh. Jadi makanya kalau udah 6 derajat kayaknya dingin banget gitu. Oh kalau justru di Taiwan, di Cina nggak ada heater, tapi di rumahnya ada heater. Nggak ada. Oh nggak ada juga? Nggak ada heater. Oh berarti mereka suhu apa? Daya tahan tubuhnya itu lumayan kuat ya? Iya. Oh, jadi kalau kedinginan mereka gimana? Pakai selimut yang elektrik itu, yang hangat? Yang hangat-hangat lah, ya, pakai baju. Oh atau di rumah kayak bakar kayu bakar gitu ya? Nggak ada. Kalau di sini Kanada kan banyak yang makanya bakar kayu bakar gitu, kayak ada cerobong asap gitu ya. Makanya itu terlalu dingin daerahnya itu. Ya dulunya kan nggak ada heater gitu kan. Ya udah pakai kayu bakar. Oh baru kan sampai minus begitu kan, dia saljuan pasti mau pakai heater begitu, pemanas. Jadi nggak ada heater, nggak ada mesin gitu, dulunya pakai kayu. Gue baru tahu loh teman-teman, kalau di Taiwan atau negara Cina itu di rumah atau di dalam gedungnya itu gak ada heater ya. Jadi dingin banget loh. Mungkin kalau yang di kota besar enggak, kalau di mall mungkin ada itu kayak pemanas ada kali ya. Di mall kurang tahu. Kalau di rumah-rumah lah kayak di Hong Kong, di Taiwan, Cina begitu, kalau di rumah nggak ada. Di sini juga nggak ada. Nggak ada heater punya. Kalau di sini kan rumah sendiri kan semuanya, tiap rumah kan ada heater. Iya, jangankan rumah, di dalam mobil aja kita ada heater gitu loh. Baru dengar saya, pertama kali ya. Nggak ada heater. Soalnya temen gua yang satu ini dia udah pengalaman lah, udah ke banyak negara gitu ya. Pernah ke Australia, pernah juga ke Taiwan sekolah dulu ya. Terus pernah ke Hong Kong main ya. Soalnya kakak kamu ada di sana ya. Iya. Terus di mana lagi? Di Cina juga ya. Saudara. Saudaranya orang Cina juga tuh. Ini benar-benar orang Cina nih. Cuma mukanya agak kayak India nih. Bukan India, campuran Belanda. Campuran Belanda gitu ya. tapi nggak kelihatan Belanda ya. Lihatlah mukanya nih. Nenek moyang ada Belandanya. Kayak orang India. Oke, jadi cukup segini dulu. Saya mau jalan lagi ke kasinonya. Soalnya ngerekam sambil ngomong gitu ngos-ngosan ya, nggak teratur pernafasannya. Oke, gua jalan dulu ya teman-teman. Ada bendera Kanada, bendera USA, sama satu lagi bendera kayak British Columbia. Nggak tahu bendera apalah itu. Pokoknya ya Inggris ya, ada kayak Inggris. Bukan Inggris, maksudnya pasti beneran Inggris. Iya. Tahu apa? Keluar. Lewat sini. Oh ya. Nyebrang dulu teman-teman. Ini gedungnya cantik ya. Kayak ada jam juga. Terus ini kayak mall ya, kayaknya mall ya. Galeri. Nah, soalnya ada jembatan dari hotel sana langsung menuju ke sana. Coba lihat dari sini nih teman-teman. Wow, mantap ya. Kita langsung lanjut lagi ke kasinonya. Udah jam 7 lebih. Pas lah kalau sampai ke sana nanti langsung naik bus gitu ya. Udah sampai lu. Udah sampai ya. Di mana? Oh di sini, bukan seberang sana ya. Di sini. Oh iya nih, Niagara Falls View.
Tadi kita keluar, jadi masuknya di sini nih. Lumayan capek juga, ngos-ngosan. Soalnya ke daerah sini kayak naik gunung gitu loh, tanjakan gitu. Jadi agak capek juga. Nafas nggak teratur, jadi ngos-ngosan gitu. Guys, jadi kita udah mau pulang. Kita mau pulang sekarang, udah naik ke busnya. Jam sekitar 7.45 ya. Sebelum jam 8. Jadi nanti jam 8 udah berangkat gitu. Jadi mereka prioritaskan yang tadi tiketnya yang ada tulis jam berapa pulang gitu ya. Kalau tiket kita tulis jam 8 pulang, dia prioritaskan yang ada tiket. Kalau yang nggak ada tiket nanti yang belakangan gitu loh. Nah teman-teman, jadi sekarang pulang lebih enak bisa duduk barengan sama temen gua, karena kita ada tiket pulangnya itu dengan jadwal yang ditentukan gitu ya. Jadi tiket original kita jam 8 pulang, jadi lebih mantap gitu, nggak terlalu penuh, masih banyak bolong-bolong, nggak seperti tadi pagi ya. Mungkin kalau malam lebih agak renggang gitu ya, nggak terlalu banyak orang. Tapi kalau yang untuk naik bus ini kebanyakan orang tua sih ya. Dari tadi gue lihat cuma orang tua nih. Orang Tiongkok, orang tua. Mungkin mereka udah pensiunan, nggak ada kerjaan di rumah. Jadi yang menghabiskan waktu di kasino, adu nasib sambil ya ngehabisin waktu gitu. Oke, jadi sekarang kita tunggu waktu lagi sampai berangkat ya, untuk pulang ke Mississauga. Jadi sekarang kita pulang kurang lebih jam 8, sampai ke Mississauga ya kurang lebih 1 jam ya, jam 9 gitulah. Oke. Oke guys, jadi kita baru aja turun ya, turun dari Mississauga nih. Jadi sampai di sini udah 21 jam 9.10 menit lah ya. Nah guys, kita baru sampai di Mississauga. Jadi perjalanannya ya 1 jam gitu ya. Ya pas lah, enggak cuma lewat 10 menit doang lah. Biasalah itu kayak macet lah ya. Tadi juga itu jam 9 jam 8. Jam 8.10 menit ya. Oh, kurang lebih sama lah, 1 jam pas lah itulah. Oke, jadi sekarang saya lagi mau menuju ke terminal Square One sana. Mau naik bus ya. Naik bus pulang. Nanti kita sesudah sampai rumah ya paling kurang lebih 5 menit 10 menit itulah. Kalau pasnya ada pas sekarang ya. Kalau nggak ada kita tunggu dulu lah sampai dapet gitu ya. Nah guys, saya baru sampai di rumah. Jadi capek banget. Nah oke guys, jadi saya juga mau cerita sedikit ya tentang transportasi untuk menuju ke Niagara Falls-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan umumnya ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau ke Niagara Falls atau air terjun Kanada, ada beberapa opsi ya. Teman-teman bisa pakai Uber atau bisa pakai bus Go yang warna hijau itu. Juga bisa pakai bus yang kami tumpangin ini yang namanya Safeway Tour gitu ya. Dan ini adalah bus kasinonya sendiri gitu loh. Dan saya akan menyarankan kepada teman-teman lebih bagus pakai bus yang Safeway Tour dari kasinonya sendiri ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita naik bus yang Safeway Tour kasinonya itu lebih murah jatuhnya. Itu biayanya cuma $50 aja. Tapi sebenarnya itu bukan harga tiket busnya itu $50 ya. Harusnya itu adalah $10. Jadi ada kelebihan dari $40 ini untuk teman-teman bisa beradu nasib untuk main kasino di dalam gitu loh. Jadi ini modal teman-teman $40 gitu loh.
Dan tadi saya salah ya, saya kurang informasi. Habis itu saya baru habis main ya, saya baru tanya ke teman saya, kalau misalkan dalam $40 ini saya mau tarik keluar bisa nggak? Kata teman saya bisa. Katanya kan dia ada kasih cut ya. Misalkan teman-teman belum ada cutnya, teman-teman bisa daftar dulu. Tadi saya juga sempat bawa ke teman saya untuk daftar gitu ya. Kalau yang untuk new yang baru ya. Kalau udah mendaftarkan dan mendapatkan kartunya, mereka biasa menanyakan teman-teman mau main yang slot, yang mesin itu kayak dindong, atau main yang kartu. Kebanyakan sih teman saya ajarin saya, dan saya juga ajarin teman saya, kita main yang mesin aja, yang slot aja gitu loh. Karena kita bukan datang untuk bermain judi, kita kan cuma ingin menikmatin keindahan air terjunnya ya. Jadi ini kayak tiket masuk, kayak untuk for fun lah gitu ya. Nah setelah itu kalau teman-teman udah mempunyai tiketnya itu kan, yang cardnya yang kayak gini ya, nah ini yang card yang kasino. Jadi nanti cardnya ada tulis nama teman-teman sesuai dengan ID teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak ada ID di sini, teman-teman turis, teman-teman juga bisa bawa paspor gitu ya. Tapi yang penting teman-teman nggak di bawah umur. Batas umurnya itu dari 19 tahun ke atas, bukan ke bawah ya. Jadi kalau misalkan 19 tahun ke bawah mungkin nggak bisa naik bus itu. Nah itulah kekurangannya. Kalau misalkan teman-teman ingin ke Niagara Falls mau bawa anak-anak, nggak disarankan. Karena itu memang bus untuk masuk ke kasinonya.Itulah fasilitasnya gitu ya. Nah tadi saya salah ya. Harusnya kan ada $40 di dalam sini. Kan yang $10 udah kepotong buat biaya naik busnya. Jadi kita ada $40. Jadi kita bisa klaim pas kita main slot ya. Nah, saya nggak bisa rekam di dalam karena memang nggak diperbolehkan untuk merekam di dalam kasino. Jadi pas saya main, harusnya kata teman saya, kalau misalkan teman-teman nggak mau main, mau ambil balik uang cash $40 bisa. Teman-teman yang penting masukin ke mesinnya dulu, terus di redeem. Habis itu main 1 putaran atau 2 putaran terserah teman-teman, ataupun mungkin teman-teman mau beradu nasib seperti teman saya tadi barusan, dia memenangkan $220. Itu nggak seberapa sih, tapi lumayan lah ya. Kita datang kan kayak bayar 50 tapi memenangkan uang lebih gitu loh, kayak hoki-hokian lah. Terus yang tadi saya main juga kurang lebih menang $70. Saya nggak tahu bisa klaim ya. Saya mikirnya itu menang $100 baru boleh klaim gitu loh. Tapi ternyata saya salah. Ternyata kalau mau klaim uangnya dalam $40 juga bisa. Yang penting kita masukkan ke dalam mesinnya dulu, kita redeem atau main 1 putaran, udah langsung cash out. Kita ambil print kertasnya yang tadi ada saya rekam, yang print kertasnya itu yang buat redeem. Habis itu kita ke mesinnya langsung klaim uang, udah langsung cair gitu. Jadi sebenarnya sangat murah sekali. Intinya itu sangat murah sekali kalau naik bus ini untuk ke Niagara Falls, dan juga nggak memakan waktu yang sangat lama. Jadi bus ini mengantar kita dari Mississauga ke Niagara itu kurang lebih 1 jam gitu loh, pas 1 jam. Dan di titik Mississauga ini adalah titik terakhir dari penjemputan. Sebenarnya itu busnya kayaknya mereka berangkat dari Markham, Scarborough, Toronto, atau ke mana gitu ya. Dan titik terakhir untuk penjemputan itu ada di Mississauga. Jadi setelah mereka menjemput kita dari Mississauga, udah langsung 1 jalan ke Niagara gitu. Jadi sangat-sangat efisien dan praktis. Kalau misalkan teman-teman ingin driving sendiri ke Niagara Falls juga boleh. Tapi ya kalau udah mengenal rutenya mungkin ya 1 jam juga. Tapi saya nggak pernah nyetir sendiri. Saya pernah ikut paman istri saya pergi. Itu juga memakan waktu kurang lebih 2 jam lebih, hampir 3 jam ya. Itu nyetir pas summer 3 tahun yang lalu gitu loh. Terus juga kalau misalkan teman-teman mau naik Uber juga bisa. Tapi Uber dari Mississauga ke Niagara, dulu teman saya dia bilang pernah
kena tarif 190, kurang lebih mau $200 gitu loh. Jadi mahal banget. Atau teman-teman juga bisa naik GoBus, katanya sih lebih murah ya, $10 lebih apa $15 lah pulang balik, tapi agak nggak efisien. Jadi stopnya itu di bus stop GoBus, terus kita harus jalan lagi ke kasinonya atau jalan ke Niagaranya agak jauh. Jadi kurang efisien. Jadi yang lebih efisien itu dan praktis itu adalah bus Safeway Tour ke kasinonya. Itu yang paling efisien. Jadi saya bikin video ini adalah untuk sharing ke teman-teman. Mungkin barangkali teman-teman pengen banget ke Niagara Falls, tapi nggak tahu caranya gimana. Dan mungkin juga kendala dengan biaya. Pernah cek harga Uber, mungkin sekitar $200 atau berapa. Atau misalkan naik GoBus agak susah, mau stop di mana, mau berhenti di mana, juga kurang tahu. Ini adalah cara yang paling efisien yang saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat aja lah informasi saya kepada teman-teman, oke? Video saya cukup sampai di sini dulu. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir ya. Dan ketemu lagi di video saya berikutnya ya, oke? Bye-bye.